Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan menjelaskan hasil resuman saya mengenai kontraksi otot. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinal Salmega Beta Bero. Saya dari jurusan Ilmu Keolahragaan dan NIM saya 62114200067. Kita akan masuk ke materi kontraksi otot. Yang pertama, otot adalah organ yang menghususkan diri dalam transformasi energi kimia menjadi gerakan. Dan yang kedua, untuk menimbulkan suatu gerakan tertentu, otot perlu berkontraksi. Yang pertama, langkah kontraksi. Yang kedua, faktor pengaruh kontraksi otot, sifat kontraksi otot, gangguan pada otot, dan peran fisioterapi. Langkah-langkah kontraksi. Pertama, potensial aksi otot. Dan kedua, pemulaian kontraksi pada otot rangka mulai dengan potensial aksi dalam serabut-serabut otot. Ia menyebabkan pelepasan ion-ion kalsium dan retikulum sarkoplasma. Selanjutnya, ion kalsium menimbulkan peristiwa-peristiwa kimia proses kontraksi. Urutan peristiwa yang menyebabkan kontraksi dimulai di suatu tempat dalam sistem syaraf pusat, baik sebagai aktivitas sukarela dari otak atau sebagai aktivitas refleks dari sumsum tulang belakang. Kedua, sebuah motor neuron di tanduk ventral dari sumsum tulang belakang diaktifkan dan potensial aksi melewati keluar di akar ventral dari sumsum tulang belakang. Ketiga, cabang akson ini untuk memasok sejumlah serat otot disebut unit motor, dan potensial aksi yang disampaikan ke ujung pelat motor pada setiap serat otot. Keempat, pada pelat ujung motor, potensial aksi menyebabkan pelepasan paket atau kuanta asetikolin ke dalam celah sinaptik pada permukaan serat otot. Yang kelima, asetikolin menyebabkan listrik potensial istirahat di bawah pelat ujung motor untuk perubahan, dan ini kemudian memulai suatu potensial aksi yang lewat di kedua arah sepanjang permukaan serat otot. Keenam, pada pembukaan setiap tubulus transversal ke permukaan serat otot, potensial aksi menyebar di dalam serat otot. Yang ketujuh, pada setiap titik di mana bagian tubulus menyentuh melintang dari retikulum sarkoplasma, hal itu menyebabkan retikulum sarkoplasma untuk melepaskan Ca positif ion. Yang ke-8, kalsium ion mengakibatkan pergerakan troponin dan tropoyosin pada filamen tipis mereka, dan ini memungkinkan molekul miosin kepala untuk ambil dan putar cara mereka sepanjang filamen tipis. Ini adalah kekuatan pendorong kontraksi otot. Kontraksi dimatikan oleh urutan peristiwa berikut. Pertama, asetikolin pada sambungan neuromuskuler dipecah oleh asetilkolin sentrase, dan ini mengakhiri aliran potensial aksi di sepanjang permukaan serat otot. Kedua, para retikulum sarkoplasma berhenti untuk melepaskan ion kalsium dan segera mulai merequester semua ion kalsium yang telah dirilis. Dan yang ketiga, dengan tidak adanya ion kalsium, perubahan dalam konfigurasi troponin dan tropomiosin kemudian memblok tindakan miosin, dan molekul kepala berhenti dan kontraksi. Dan pembahasan selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kontraksi otot. Pertama, trepe atau Starkase efek. Yang kedua, sumasi. Dan yang ketiga, fatigue. Dan yang terakhir, tetani. Sifat kontraksi. Kontraksi isometrik dan isotonik. Kontraksi otot dikatakan isometrik bila otot tidak memendek selama kontraksi, dan isotonik bila otot memendek tetapi tegangan pada otot tetap konstan. Yang kedua, kontraksi isometrik tidak membutuhkan sliding miofibril satu sama lainnya, tetapi terjadi paksaan. Kontraksi isotonik, beban digerakkan memungkinkan terlihatnya kerja dari luar, suatu efek dengan alasan yang tidak diketahui, menyebabkan lebih besaran kebutuhan energi kimia untuk otot. Dan yang selanjutnya, gangguan pada otot. Gangguan pada otot yang pertama adalah hipertrofi. Aktivitas yang menyebabkan ukuran otot bertambah, singkatnya hipertrofi, ada otot meningkatkan gaya gerak otot dan mekanisme zat gizi untuk mempertahankan peningkatan daya gerak. Biasanya didukung oleh gerakan isometrik. Yang kedua, atrofi. Kebalikan dari hipertrofi otot. Ia terjadi saat otot tidak digunakan atau menahan bila otot hanya digunakan kontraksi saat lemah. Atrofi yang disebabkan oleh denevrasi otot. Dan yang terakhir, peran fisioterapi. Fisioterapi sebagai profesional kebugaran dan pelatih pribadi memotivasi kita untuk belajar cara-cara baru dan lebih efektif
dari pelatihan tubuh manusia. Pemahaman dasar tentang bagaimana sebuah serat otot beradaptasi dengan stimulus pelatihan akut dan kronis merupakan fondasi pendidikan penting dari profesi kita. Dan saran saya bagi kita semua agar kita sering melakukan olahraga, agar semua otot kita tidak mengalami yang namanya kekakuan. Apabila kita mengalami kekakuan, maka seluruh otot kita akan memulainya dengan kembali lagi dengan proses nol, yang dimana kita harus berusaha untuk mencapai ke tingkat selanjutnya. Jadi, jangan sampai otot kita mengalami yang namanya kekakuan. Mungkin sekian hasil dari resume saya. Apabila ada salah kata atau apa, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.